Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Arum. Bersama kelas 5 kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan. Pada hari Minggu, saatnya Ayah dan Dava pergi ke kandang kelinci. Setelah sampai di sana, Dava bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kelinci lucu dan lincah ya?" "Iya, gerak kelinci yang lincah didukung oleh organ-organ geraknya. Organ gerak kelinci hampir sama dengan organ gerak manusia." Dari percakapan tadi, ternyata organ gerak sangat membantu kita melakukan kegiatan. Tanpa organ-organ itu, maka kita tidak dapat bergerak. Dan ini termasuk ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Ya, kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia lebih detail lagi. Gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan dari luar. Organ pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Contohnya saja pada ikan menggunakan organ geraknya untuk berenang. Kalau harimau menggunakan organ geraknya untuk berlari. Dan kalau burung, ada yang tahu menggunakan organ geraknya untuk apa? Ya, ternyata burung menggunakan organ geraknya untuk terbang. Sekarang giliran teman-teman ya mencari kegunaan organ gerak hewan yang lain. Dan jangan lupa ditulis ke dalam lembar kerja kalian masing-masing. Organ gerak itu ternyata dibedakan menjadi 2, yaitu organ gerak aktif berupa otot dan organ gerak pasif berupa tulang. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Dan kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhinya, maka tulang akan diam dan tidak bisa membentuk gerakan. Sedangkan otot nih disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ketika otot menempel pada tulang yang pasif, maka otot akan membuat tulang bergerak. Ya, itulah teman-teman. Jadi, antara tulang dan otot saling bekerja sama ya untuk melakukan gerakan. Ternyata teks berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal, tengah, ataupun akhir paragraf. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Dan cara menentukan ide pokok nih, membaca kalimat dalam paragraf satu persatu, lalu menentukan inti dari paragraf tersebut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Kira-kira mana ya ide pokoknya?
Ya, benar. Ternyata ide pokoknya adalah pada kalimat utama dan kalimat pertama, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Karena untuk kalimat yang berikutnya termasuk kalimat pengembang anak-anak. Dan jangan lupa ya, cari ide pokok pada bacaan di LKPD kalian masing-masing, lalu tulis ke mind map-nya. Selanjutnya, bagaimana ya cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf? Tentunya kalian harus memilih salah satu ide pokok dan dibuat kalimat-kalimat pengembangnya. Baru nanti keduanya digabungkan menjadi sebuah paragraf. Misal ide pokoknya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Lalu dibuat kalimat-kalimat pengembangnya seperti masing-masing dari tulang gerak dan alat gerak tersebut memiliki kemampuan dan fungsi yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, fungsi dari semua organ gerak adalah sama, yaitu untuk mempertahankan hidup dan membantu aktivitas kehidupan manusia lainnya. Begitulah teman-teman, cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sekarang tugas kalian buka LKPD-nya dan buatlah paragraf dari ide pokok yang sudah ditentukan. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita sudah belajar tentang organ gerak hewan, ide pokok, dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.